Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Pastinya tetap semangat ya kuliahnya, walaupun kuliahnya hanya dari rumah. Nah, untuk menambah wawasan tentang perkuliahan selama kuliah dari rumah ini, kelompok kami akan membahas tentang materi perkuliahan pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi yang diampu oleh Dr. Handes Eko Kuntarto MPD, yang mana materi yang akan dibahas yaitu konsep multimodal. Langsung masuk materi ya. Nah, apa itu konsep multimodal dalam belajar? Teori multimodal adalah pendapat tentang multimodal berdasarkan penemuan dan penelitian yang didukung oleh data dan argumen. Lanjut, ada beberapa studi multimodal yang memperkuat teori multimodal itu sendiri. Yang pertama yaitu teks. Nah, teks multimodal dalam bahasa Inggris dapat mengembangkan kompetensi komunikatif. Sebagaimana diketahui bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Nah, dengan kita menggunakan teks bahasa Inggris dalam multimodal itu, maka dapat mengembangkan kompetensi komunikatif. Yang kedua yaitu analisis multimodal dibahas menggunakan teks verbal. Nah, teks verbal sendiri yaitu teori analisis tentang metafungsi bahasa, yaitu fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual. Yang ketiga, materi multimodal dan sastra dapat memperluas pemahaman budaya, pemahaman kontekstual, dialek, dan idiom. Selanjutnya, pengajaran multimodal digunakan sebagai pendekatan yang digunakan untuk mengajar puisi di Ekuador serta untuk meningkatkan sikap pelajar dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, pendekatan multimodal strategi atau MMS. Nah, pendekatan multimodal strategi terdiri dari yang pertama yaitu huruf, kedua anggota, ketiga hal yang nyata, yang keempat diagram, yang kelima cerita, dan yang keenam simbol yang dapat memperkuat peserta didik dalam belajar. Yang terakhir, teori multimodal dalam pembelajaran bahasa meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Selanjutnya yaitu inovasi pendidikan tinggi. Nah, ada beberapa inovasi dalam dunia pendidikan tinggi. Yang pertama yaitu membangun kemampuan untuk mencapai keunggulan organisasi dan administrasi. Yang kedua, identifikasi aset pengetahuan yang dapat dieksploitasi untuk pertumbuhan inovasi pendidikan di perguruan tinggi. Yang ketiga, pengembangan spasial lingkungan belajar bersama dengan desain pengalaman belajar melalui penelitian dan pengembangan. Ada beberapa pandangan multimodal dalam konstruktivisme. Yang pertama yaitu, multimodal adalah upaya untuk memahami berbagai cara representasi pengetahuan dan membuat makna. Nah, teori ini dikemukakan oleh Jewett dan Kress tahun 2003. Yang kedua, konstruktivisme adalah model pembelajaran mutakhir yang menempatkan aktivitas peserta didik dengan interaksi yang sangat mendidik untuk dapat menggali dan menemukan ilmunya sendiri. Yang ketiga, sejalan dengan pandangan konstruktivisme, maka multimodal dalam pembelajaran diposisikan sebagai pendekatan untuk menentukan kompetensi peserta didik multimodal dengan menggunakan pandangan konstruktivisme. Lanjut materi selanjutnya yaitu dimensi literasi multimodal dalam pembelajaran. Nah, ada dua dimensi dalam literasi multimodal yang dapat memperkuat konsepsi multimodal pada tingkat pembelajaran. Yang pertama yaitu dimensi literasi multimodal sebagai media yang terkait dengan prevalensi teks multimodal. Yang kedua, dimensi literasi multimodal sebagai pengalaman multisemiotik yang melibatkan pengakuan. Ada dua jenis
Pendekatan Ada dua jenis pembelajaran literasi multimodal. Yang pertama yaitu pendekatan sistemik. Pendekatan sistemik untuk mengajar teks visual menekankan pengajaran eksplisit dari fitur umum teks visual dan memperkenalkan strategi multimodal umum yang digunakan untuk melibatkan pelajar. Nah, ini bertujuan untuk memberikan landasan pedagogis yang menginformasikan teori, sistem fungsi, dan pemahaman dari penelitian multimodal. Nah, yang kedua yaitu pendekatan pedagogi. Pendekatan pedagogi dalam sistem pengajaran teks multimodal melibatkan peserta didik yang mempelajari berbagai pilihan sistem yang tersedia dalam bahasa dan gambar. Pengajaran ini memperkenalkan menggunakan opsi sistem yang tersedia untuk produsen teks melalui sistem jaringan. Peserta didik diajarkan untuk mengidentifikasi pilihan teks multimodal dengan mengutip bukti tekstual dari analisis mereka. Hal ini dicapai melalui lembar kerja yang dirancang dengan pertanyaan untuk mengarahkan sistem dari deskripsi tekstual ke analisis tekstual. Kita lanjut pada pengertian multimodal. Menurut Kress tahun 2003, memaparkan bahwa multimodal adalah teori yang terlihat di banyak modus yang berbeda yang digunakan orang untuk berkomunikasi satu sama lain dan untuk mengekspresikan dirinya. Selanjutnya, ada beberapa faktor pelajar dalam menggunakan konten digital. Nah, menurut Sariman TP, Razak NA, dan Nur NF tahun 2013, ada 6 faktor yang mempengaruhi ketertarikan para peserta pelajar dalam menggunakan konten digital sebagai media pembelajaran yang berpengaruh terhadap pembelajaran bahasa, yaitu yang pertama, tipe informasi yang disajikan. Yang kedua, aspek yang mempengaruhi penggunaan konten digital. Yang ketiga, elemen multimodal. Dan yang keempat, alasan mengakses konten digital. Yang kelima, elemen interaktif dalam konten digital dan tipe dari konten digital. Nah, keenam dari faktor ini berpengaruh terhadap pembelajaran bahasa. Lanjut. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, berikut adalah beberapa rumusan masalah dalam penelitian. Nah, rumusan masalah ini diambil dari jurnal yang telah diberikan oleh dosen kami. Yang pertama yaitu bagaimana profil kemampuan literasi membaca santri Tahfizul Quran program Tahosus di Baitul Quran Pondok Pesantren Darul Tauhid Bandung, dan seterusnya, bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, tujuan penelitian. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil penerapan pendekatan multimodal dalam pembelajaran literasi pada santri Tahfizul Quran. Nah, tujuan secara khususnya yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi proses penerapan pendekatan multimodal pada pembelajaran literasi membaca santri Tahfizul Quran program Tahosus di Baitul Quran Pondok Pesantren Darul Tauhid Bandung di kelas eksperimen. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji proses pembelajaran literasi membaca. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, bisa dibaca. Ada 3 manfaat, secara teoritis, secara faktis, dan bagi siswa. Nah, itulah beberapa pemaparan tentang konsep multimodal yang dipaparkan oleh kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.